warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Tapi sebelum kita berdoa, seperti biasa kita membacakan Al-Fatihah. Kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada para sahabat, para tabi'in dan para keluarga kita yang sudah mendahului kita, kemudian kepada keluarga kita yang telah mendahului kita juga, terutama kepada kedua orang tua kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Jana. Masuk berapa orang yang tidak masuk? 2 Pak. Dua. Lebih. Jadi kalau tidak masuk harus ada surat ya. Masih ingat? Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, siapkan diri kalian, persiapkan kalau ada sampah, buang ke tong sampah, siapkan pennya, siapkan bukunya untuk pembelajaran pada hari ini. Sudah siap semuanya? Siap. Alhamdulillah. Masih ingat untuk pembelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Detik-detik Fajar Rasulullah Sebagai khalifah. Khalifah. Maka pada hari ini pembelajaran kita yaitu tentang prestasi dan kebijakan-kebijakan sepeninggal wafatnya Rasulullah dan Abu Bakar menjadi khalifah. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, meyakini bahwa dakwah adalah kewajiban setiap muslim. Yang kedua, menghayati pola kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sebagai implementasi dari kewajiban berdakwah. Selanjutnya, menyadari pentingnya perilaku istiqomah dari perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai implementasi akhlakul karimah. Selanjutnya, mengambil ibrah dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi pemimpin negara dan agama. Kemudian memiliki sifat semangat ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman strategi dakwah untuk masa sekarang dan akan datang. Mendeskripsikan proses tentang kebijakan dan prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian menceritakan sikap bersungguh-sungguh Khalifah Abu Bakar ketika menjadi khalifah untuk menumpas orang-orang yang murtad dan orang-orang yang mengaku nabi. Kemudian tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menceritakan kebijakan-kebijakan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Ini tujuan pembelajarannya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan peperangan di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan prestasi di mana kepemimpinan di masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi pembentukan brigade panglima perang di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan peserta didik dapat mengambil ibrah atau manfaat kedepannya di dalam kehidupan sehari-hari
dari video pembelajaran yang telah ditampilkan oleh guru di depan kelas. Jadi tujuannya setelah kalian mengamati, melihat, dan mendengarkan video pembelajaran pada kali ini, tugas kalian adalah mendiskusikan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Sudah siap anak-anak? Siap. Sekarang kelompok 1 untuk siap mempresentasikan apa yang nanti Bapak tampilkan di sini. Sebelum kelompok 1 mempresentasikan, diharapkan semua peserta didik, semua siswa, semua anak-anak untuk bisa mendengarkan dan melihat video pembelajaran pada kali ini. Sudah siap? Siap. Ini kita saksikan sama-sama. Sepeninggal Rasulullah, kepemimpinan Islam digantikan oleh kepemimpinan 34 Masehi atau 11 hingga 13 Hijri. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama menggantikan peran Rasulullah dalam memimpin negara dan umat Islam. Waktu itu, daerah kekuasaan Islam hampir mencakup seluruh semenanjung Arab. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar telah menorehkan sejarah besar dalam sejarah panjang peradaban Islam di dunia. Ia berperan dalam menyatukan kembali suku-suku yang berusaha melepaskan diri dari Islam pasca wafatnya Rasul. As-Siddiq juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis yang menjadi kitab suci agama Islam Al-Quran serta perluasan wilayah kekuasaan Islam. Ketika di awal pemerintahannya terjadi sejumlah kekacauan dan pemberontakan. Muncul orang-orang murtad, orang yang mengaku sebagai nabi, dan para pembangkang dalam membayar zakat. Dari Aisyah, ketika Rasulullah wafat, kemunafikan merajalela. Orang-orang Arab murtad dan para sahabat Ansor menyimpang. Jika saja yang dialami oleh ayahku ditimpakan ke atas gunung-gunung yang kokoh, niscaya hal itu akan menjadikan gunung-gunung itu meletus. Tidaklah mereka berselisih dalam suatu masalah kecuali ayahku datang menyelesaikannya. Mereka menganggap bahwa ketika Nabi wafat, maka kesetiaan itu hilang, sehingga tidak perlu lagi memeluk agama Islam. Dari Abu Hurairah, demi zat yang tiada sesembahan yang hak selain Dia, jika bukan karena Abu Bakar yang diangkat sebagai khalifah, Allah tidak akan lagi disembah. Allah tidak lagi disembah. Allah tidak lagi disembah. Terhadap semua pembangkangan itu, Abu Bakar bertindak tegas, memutuskan untuk menupasnya. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini lewat perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Ia membentuk 11 pasukan yang masing-masing dipimpin oleh panglima perang yang tangguh, seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Syurahbil bin Hasan. Dalam perang Riddah terbesar, umat Islam memerangi Ibnu Habib al-Hanafi yang lebih dikenal dengan nama Musailamah al-Kazzab, yang artinya adalah Musailamah si pembohong, yang mengaku dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad SAW. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada perang Aqrabah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Selama kurang lebih 27 bulan Abu Bakar menjadi khalifah, waktunya hampir dihabiskan untuk memerangi orang-orang murtad ini. Perang ini dilakukan bukan karena memerangi keyakinan, tetapi karena mereka melakukan kegiatan pembangkangan politik dan tidak mau tunduk pada kekuasaan Islam. Keberhasilan pasukan Islam menumpas semua jenis pembangkangan menumbuhkan kesadaran musuh-musuh Islam bahwa kekuatan militer umat Islam telah matang. Bahkan banyak suku Arab yang dengan sukarela mengintegrasikan diri kepada Islam. Dan di sisi yang lain secara internal menguatkan jalinan ukhuwah para sahabat setelah perselisihan akibat perbedaan pandangan politik dalam penentuan khalifah pertama.
Di samping melakukan istihad politik secara masif, Abu Bakar memberikan perhatian yang besar pada urusan kaum muslim. Prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan beliau praktikkan dengan meneladani Rasulullah SAW. Dia mendirikan lembaga Baitul Mal atau lembaga keuangan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah, juga mendirikan lembaga peradilan yang dipimpin Umar bin Khattab. Selain itu, kebijakan Abu Bakar yang patut dikenang adalah inisiatif beliau untuk mengumpulkan Al-Quran yang sebelumnya bertebaran di berbagai tempat. Al-Quran masih terserak-serak dalam berbagai catatan, ada di kayu, kertas, tulang-tulang, dan seterusnya, belum menjadi sebuah dokumen yang utuh. Upaya pengumpulan ini dilakukan setelah sang khalifah setuju dengan usulan Umar bin Khattab setelah melihat banyaknya sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang, di mana tugas pengumpulannya diserahkan kepada seorang sahabat bernama Zaid bin Sabit. Proyek pengumpulan Al-Quran ini terus berlangsung, mulai dari Abu Bakar, Umar, dan puncaknya di masa Khalifah Utsman bin Affan. Setelah mampu menyelesaikan masalah internal umat, di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memandang perlu membentengi wilayah Islam dari ancaman dua negara adik kuasa pada saat itu, Persia dan Bizantium, dan memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar untuk menaklukkan Irak dan Suriah. Pada 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Hirrah. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurahbil bin Hasan. Dikisahkan ketika Khalifah Abu Bakar merasa ajalnya hampir datang menjemput, beliau memanggil putri tercintanya, Siti Aisyah, untuk menyampaikan sebuah wasiat. Wahai Aisyah putriku, sisa dari harta kaum muslimin padaku adalah seekor unta, seorang pelayan rumah tangga, dan sehelai permadani yang sudah usang. Kalau aku wafat, kirimkan semua kepada Umar bin Khattab, karena aku tidak ingin menghadap Allah sedangkan di tanganku masih ada harta kaum muslimin walaupun sedikit. Khalifah Abu Bakar merupakan salah seorang pemimpin besar umat Islam yang sangat mengutamakan amanat dan bertanggung jawab. Inilah bukti, meskipun ajal hampir datang menjemput, ia masih juga memikirkan harta umat, amanat kaum muslimin. Jelaslah apa yang disampaikan Nabi SAW. Barang siapa yang diserahi kekuasaan atau tanggung jawab urusan manusia, lalu menghindar atau mengelak melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkannya, maka Allah tidak akan mengindahkan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Oke anak-anak, video pembelajarannya telah selesai. Sekarang tugasnya adalah kalian berdiskusi yang akan dipimpin oleh Rizky dan Siva. Untuk itu silakan dimulai diskusinya. Utarakan apa yang telah kalian dengar, yang kalian lihat dari video pembelajaran. Silakan dipimpin Rizky dan Siva untuk memimpin kawan-kawan yang berdiskusi. Siapa tahu ada ide-ide yang baru ataupun ada pendapat-pendapat yang baru. Silakan dimulai, dibuka diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Video pembelajaran pada hari ini sudah selesai kita saksikan. Mungkin dari video tersebut ada yang mau menjelaskan kembali tentang prestasi atau kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq selama menjadi khalifah. Silakan berdiri. Berdiri. Utarakan pendapatnya atau yang didengar. Mulai. Sepeninggal wafatnya Rasulullah SAW, diangkatnya Abu Bakar sebanyak sekali orang-orang yang murtad dan tak mau membayar zakat. Oleh karena itu, banyaknya pembangkangan yang terjadi pada Khalifah Abu Bakar. Maka Abu Bakar
bin Walid, Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abu Jahal, Syahbil bin Hasanah. Yang pertama, perang Riddah. Meninggalnya Rasulullah SAW banyak menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kaum murtad. Mereka menyatakan keluar dari Islam. Ada juga yang masih beriman dan menjalankan sholat, tetapi tidak mau menunaikan zakat karena beranggapan bahwa meninggalnya Rasulullah SAW berarti menjadikan mereka untuk menunaikan zakat. Karena itu mereka menentang Abu Bakar karena sikap keras kepala dan penentangan yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan. Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut perang Riddah atau perang perlawanan keumurtadan. Khalid bin Walid adalah jenderal yang banyak berjasa dalam perang Riddah ini. Masa pemerintahan Abu Bakar hampir sama dengan pada masa Rasulullah SAW. Bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti hanyalah Rasulullah SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. Oke, sudah selesai. Kita aplaus dulu apa yang tadi sampaikan olehnya. Lanjutkan, Rizky. Mungkin yang lain ada mau menambah? Ya. Silakan. Dari depan. Dari sini. Dari depan dia. Menghafal Al-Quran. Kenyataan ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu buku. Khalifah kemudian menunjuk Zaid bin Sabir untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Zaid bin Sabir ditunjuk karena ia adalah sosok pemuda yang cerdas dan berpengalaman. Proses kodifikasi ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Oke, mantap. Jadi kita beri aplaus dulu untuk Iya, Lanjutkan, Rizky. Tambah kembali. Perluasan wilayah. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, Abu Bakar berkonsentrasi merealisasikan cita-cita Rasulullah, mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Syria di bawah pimpinan Usama. Selain itu, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima yang berkonsentrasi untuk mempersiapkan ekspedisi militer ke Syam. Beliau mengirimkan 5 divisi pasukan dengan tugas sebagai direktur. 1. Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat yang dimiliki Amin Haji al-Ummah, orang terpercaya dari umat Islam, dikirim ke Rim dan Ummah. 2. Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Damaskus. 3. Surah bin Hasan dikirim ke Yordania. 4. Amr bin As dikirim ke Palestina. 5. Ikrimah bin Abu. Sudah? Kita beri aplaus dulu. Lanjutkan. Selanjutnya mungkin ada yang mau menjelaskan prestasi. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar menjadi khalifah hanya sekitar 2 tahun 3 bulan dari 632. Sudah? Sudah, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Mungkin yang lain ada yang menambah atau menjelaskan? Saya. Ibrahim dapat diambil adalah keteguhan iman dan kegigihan seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinan dari perintah Allah dan Rasulnya. Sangatlah perlu kita tiru. Agar apa yang dilakukan Abu Bakar dapat kita contoh karena kegigihan sebagai pemimpin agama dan negara, sehingga hukum Allah dan Rasulnya berjalan sesuai dengan aturan yang telah diterapkan di masa Nabi.
Dan Abu Bakar adalah pemimpin yang sederhana yang tidak memperkaya dirinya walaupun beliau berkuasa. Bahkan di akhir hayatnya beliau masih berpesan kepada putrinya untuk mengembalikan harta negara yang telah digunakannya. Oke, kita beri aplaus. Silakan simpulkan oleh pemateri. Apa yang bisa disimpulkan? Silakan simpulkan dulu. Dari video pembelajaran silakan pemateri untuk bisa menyimpulkan, setidak-tidaknya bisa atau bisa menceritakan kembali yang mau disimpulkan. Ya, silakan. Salah satu yang terjadi yaitu perang Riddah, yaitu memerangi orang-orang murtad. Dalam perang Riddah terbesar adalah memerangi Nabi palsu, yaitu Ibnu Habib Al-Hanafi atau biasa kita kenal dengan Musailamah Al-Kadzab, yang artinya adalah Musailamah si pembohong. Pasukan Musailamah dikalahkan oleh pasukannya Panglima Khalid bin Walid dalam perang Aqaba. Sudah? Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai silakan ditutup. Pada pagi hari ini semoga bermanfaat bagi kedepannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih anak-anak yang telah berdiskusi pada hari ini. Saya hanya ingin menambahkan, ketika Rasulullah SAW wafat, jadi proses. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, maka proses pemilihan terjadi di sana. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama, maka khalifah Abu Bakar memberikan kebijakan-kebijakan kepada umat Islam kala itu. Sepeninggal Rasulullah SAW, banyak sekali terjadi perpecahan di tubuh umat Islam, karena mereka beranggapan setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka tidak perlu taat kepada pemimpin yang baru. Karena di masa Khalifah Abu Bakar banyak sekali terjadi, di antaranya adalah peperangan. Perang apa anak-anak? Perang Riddah. Apa itu perang Riddah? Perang melawan murtad. Perang melawan orang-orang yang murtad. Di antaranya orang-orang yang murtad. Kemudian perang melawan Nabi palsu. Siapa di antaranya yang terkenal? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab dikalahkan waktu itu di perang apa? Di perang Aqaba. Kemudian terbunuhlah Musailamah Al-Kadzab, sehingga semua orang yang menentang kebijakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama semuanya ditumpas, sehingga orang-orang zaman itu, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu ingin bergabung dengan umat Islam karena perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan kali ini? Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi untuk minggu depan pelajarannya yaitu adalah tentang diangkatnya Khalifah Umar bin Khattab sepeninggal wafatnya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi sebelum kita tutup, mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita keluar dari kelas, mari kita membaca doa dengan bacaan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.